Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Haryanti. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Seni Budaya di Universitas Negeri Semarang. Hari ini tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian ujian kinerja di unit kerja saya, SMP Negeri 18 Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Terima kasih, semua masih semangat. Sekarang sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Yuk, ketua kelas Barata dipimpin dulu nak doanya. Marilah kawan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih, Barata. Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Fahri. Fahri. Dafa. Dafa. Galang. Sela. Nala. Lamon. Ya Allah, kamu Oke. Keterangannya mana? Sakit? Izin. Oh, ada Ada di sakit, ada di izin, Bu. Ya, Galang sakit atau Izin. izin? Sakit. Sakit. Fahri? Fahri sakit atau izin ya? Izin. Galang? Ya, kita doakan semoga Fahri dan Galang yang sakit bisa sehat kembali agar bisa kita berkumpul di kelas 8 ini ya, bisa belajar lagi seperti biasa. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar kita lebih semangat lagi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada pahlawan kita yang telah gugur, yang sudah memperjuangkan kita ya. Nah, yuk kita nyanyi dulu lagunya, lagu Garuda Pancasila. Kita perhatikan di layar ya, yuk berdiri dulu. Oke, terima kasih. Ternyata masih semua semangat. Silakan duduk kembali ya. Baik, sekarang Ibu mau tanya dulu materi minggu kemarin. Kalian masih ingat nggak materi minggu kemarin kita belajar materi yaitu teknik menggambar ilustrasi menggunakan teknik manual. Minggu kemarin kita belajar teknik manual ya. Teknik manualnya masih ingat tidak? Kalian gambar apa kemarin? Gambar karikatur. Oke, baik. Sekarang Ibu mau tanya, masih ingat nggak? Kenapa sih kalian minggu kemarin gambar karikaturnya disebut gambar manual? Kenapa disebut gambar manual? Siapa yang bisa? Kenapa disebut gambar ilustrasi manual? Karena penggambarannya
Manual. Ya, manual ini seperti apa? Apa saja alat-alatnya, Mbak Rata? Pensil. Ya, menggunakan pensil, penghapus. Kalau Ibu mau kasih tahu lagi tadi manfaatnya ya, seni rupa. Nah, kan gambar ilustrasi ini, gambar ilustrasi teknik manual kemarin atau gambar model itu semuanya masuk ke materi seni rupa. Sekarang kita mau tahu apa sih manfaat seni rupa itu? Katanya sih banyak untuk seni rupa itu manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Ya tentu saja banyak. Coba kalian lihat di sekitar kalian. Di depan kalian ada papan tulis. Kemudian ada kursi yang sedang kalian duduki. Ada meja. Kemudian ada apa lagi? Ada bangunan ini. Nah semuanya itu adalah contoh dari cabang seni rupa. Jadi tidak hanya gambar ya. Berarti seni rupa itu sangat luas. Tidak hanya gambar ilustrasi saja, tidak hanya gambar model saja. Jadi sungguh banyak sekali manfaatnya untuk kita di kehidupan sehari-hari. Terus vas bunga, gelas yang kalian gunakan atau piring keramik yang kalian gunakan di rumah kalian itu adalah contoh wujud dari karya seni rupa. Nah, contohnya kemarin poster masuk ke gambar ilustrasi. Nah itu manfaatnya apa Bu? Nah gambar di poster itu adalah manfaatnya untuk menceritakan gambar tulisan teks di poster tersebut. Contohnya ya, kalian lihat gambar, ada gambar rokok, kemudian disilang. Kalian tidak sama dengan membuang sampah pada tempatnya. Gambar ilustrasi lagi membuang sampah. Oh berarti contohnya dibuang sampah. Nah itu contoh-contoh kecil dari manfaat gambar ilustrasi yang akan kita pelajari hari ini ya Nak. Nah sekarang Ibu akan memberitahu materi yang kita pelajari untuk hari ini. Yuk dibaca dulu materi yang ingin kita akan pelajari hari ini. Boleh ya dibaca dulu serta. Gambar ilustrasi komik dengan teknik digital. Ya benar. Kalian hari ini akan mempelajari menggambar ilustrasi komik dengan teknik digital. Jadi jenis-jenis yang lain ya. Kalau kemarin kalian gambar ilustrasinya itu karikatur, di hari ini kalian akan mempelajari gambar ilustrasi dengan teknik digital, yaitu gambar komik. Nah, seperti sudah Ibu kirimkan di minggu kemarin ya, sudah Ibu kirimkan ke kalian link untuk mendownload aplikasi tersebut di WA group kalian. Mungkin kalian sudah download di rumah atau mungkin kalian sudah coba-coba, oh ini menunya untuk apa, boleh ya, karena memang tujuannya kalian boleh mencari tahu dulu dari aplikasi yang sudah Ibu kirim tadi. Aplikasinya, coba Bella apa nama aplikasinya nak kemarin? Aplikasi komik ya, komik pen ya. Ya boleh di HP-nya, handphonenya boleh langsung dibuka. Benar, kita bakal mengerjakan untuk kegiatan hari ini sesuai dengan temanya, yaitu menggunakan teknik digital. Yuk lihat dulu tujuan pembelajarannya di hari ini. Nah, coba kalian perhatikan di depan, di sana ada tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai di hari ini nah ya. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik mampu membuat gambar ilustrasi dengan teknik digital. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menggambar atau membuat gambar ilustrasi komik. Nah, ilustrasi komik itu yang seperti penggunaan aplikasi Komik Creator tadi. Kemudian yang ketiga, peserta didik mempresentasikan hasil praktik atau hasil karya kalian tadi dengan aplikasi Komik Creator. Nanti pada saat selesai praktik, pada saat penyelesaian kalian, hasil karyanya kalian kirimkan lagi ke WA group, kemudian nanti kita akan presentasikan ya. Jadi tujuannya ada 3 ini ya, yang harus kita capai hari ini. Lanjutannya.
Sudah diperhatikan ya anak videonya? Sudah. Baik, setelah kalian melihat tayangan video tadi ada berbagai macam komik ya. Nah, kalian coba yang kalian lihat apa sih yang ada di dalam video tadi? Yuk, ada cerita dan gambar. Oke, berdiri nak. Berdiri. Ada cerita dan gambar. Ada cerita sama gambar ya di video tadi. Oke, apa lagi? Apa yang kalian lihat nak? Yang kalian lihat di video gambar tadi. Di kelompok 2 kalian melihat ada cerita dan ada gambarnya. Kelompok 1 apa yang dilihat di kalian lihat di video yang baru kita tayangkan? Kelompok 3 berdiri. Ada yang pakai teknik manual dan ada yang pakai teknik digital. Iya, ada yang menggunakan teknik manual dan ada yang menggunakan teknik digital. Kenapa bisa membedakan? Karena minggu kemarin kita sudah belajar yang teknik manual ya. Tadi ada yang menggunakan teknik manual dan teknik digital. Siapa lagi yang mau berpendapat? Yuk, Faizal. Ceritanya lebih jelas karena ada cerita gambar. Nah, ceritanya lebih jelas karena ada Gambar. Iya, karena ada gambarnya ya. Ya, benar. Terus siapa lagi yang mau berpendapat? Pendapatnya sudah sangat keren sekali. Sudah bisa kita ini ya, sesuai dengan yang kita lihat. Kelompok 1, kira-kira ada pendapat? Ya, boleh. Gak usah bisik-bisikan. Kelompok lain sudah cukup? Faizal lagi, yuk pendapatnya apa ada? Seru kalau membaca cerita ada gambarnya. Nah, benar, seru ya kalau ada cerita, kalau ada gambarnya. Kelompok 1 seru tidak kalau baca cerita kalau ada gambarnya? Seru ya, tidak bosan, tidak kita baca seperti buku pelajaran misalnya buku matematika yang jarang ada gambarnya ya. Ya benar, di gambar video tadi kita sudah menanyakan contoh dari gambar ilustrasi komik. Ada yang dari manual, ada yang dari teknik digital. Benar, tadi ada yang sudah kasih tahu di kelompok 3. Di sana ada teknik manual, ada teknik digital. Kemudian tadi di kelompok 2 sudah juga banyak pendapat. Bu, di sana ada gambarnya tuh, ada cerita bergambar. Gambarnya seru Bu kalau dilihat. Kalau ceritanya cuma sedikit-sedikit begitu, lebih enak lihat gambarnya. Oke, baik, sekarang perhatikan satu lagi video untuk materi pembelajarannya.
sebelum kita praktik, kira-kira siapa yang pernah baca komik nggak? Siapa yang pernah baca komik? Ya, komik apa beda? Komik Naruto. Komik Naruto. Siapa lagi yang pernah baca komik? Barata? One Piece. One Piece lah, keren ya. Komik One Piece, komik Naruto. Siapa lagi yang pernah baca komik? Yang lain belum pernah baca komik? Nah, setidaknya sudah pernah lihat ya. Oh, komik itu yang seperti itu bu. Kami tuh ngerti bu, komik itu yang ada gambar-gambarnya, tapi belum pernah baca. Baik, boleh. Tadi ada temannya yang sudah pernah baca komik ya. Tadi komik Naruto, komik One Piece yang sudah sangat terkenal ya. Mungkin bukan hanya di Indonesia kalau One Piece sama Naruto seluruh, karena komiknya Naruto tahu itu dari Jepang, terus One Piece juga dari Jepang. Jadi itu komik sudah bukan hanya kita saja yang tahu, tetapi seluruh dunia ya. Oke, baik, sekarang sudah ada yang pernah baca komik. Sekarang ibu juga mau tanya, kira-kira jadi kalau lihat dari penjelasan tadi, apa sih arti komik itu? Apa sih komik itu? Apa sih komik itu? Yang sudah pernah baca? Komik itu ini bu, yang kami baca. Ya, apa kira-kira? Apa yang ada di dalam komik itu? Ya, boleh ibu tanya, siapa sih? Apa sih gambar komik itu? Ya, Barata lagi, yuk berdiri Barata. Pengertian komik. Komik adalah karya tulis yang masih berkaitan secara langsung dengan cerita humor. Cerita humor boleh. Komik itu biasanya ceritanya humor bu. Siapa lagi yang mau perkenalkan komik itu apa sih? Tadi sudah kita lihat, oh bu, komik itu sudah ada yang bisa membedakan teknik manual dan teknik digital. Nah sekarang apa sih komik? Tadi komik ceritanya lucu atau humor lucu. Kemudian apa lagi? Ceritanya yang bagaimana komik? Ya kelompok 3, kelompok 1. Boleh. Cinta, tidak mau berpendapat. Ya, kafe. Oh, Mariza lagi. Ayo, Mariza. Komik adalah bisa berupa hal receh sampai serius yang berbau ilmiah. Oke, boleh. Hampir sama dengan yang humor ya. Ini bagus. Ceritanya receh bu, humor sama dengan lucu. Oke, baik. Apalagi? Ya, siapa yang mau berpendapat lagi? Kira-kira komik itu seperti apa? Komik itu pasti harus ada apa nih? Yang pertama sekali kalau komik ada cerita yang menarik, harus ada gambarnya. Iya. Kenapa suka komik itu ada cerita yang bergambar atau ada cerita penjelasnya menggunakan gambar? Itu. Nah, tadi yang seperti kalian sudah lihat di tayangan video. Kira-kira kalau masih bingung-bingung, siapa yang mau tanya? Nah, tentang masalah komik. Yuk, siapa yang mau tanya? Ada pertanyaan kira-kira masalah komik yang belum mengerti. Perbedaan komik dengan novel itu? Hah? Perbedaan komik dan novel. Oke, bagus ya pertanyaannya. Nah, di sini Barata nanya, nak, perbedaan komik sama novel itu apa, Bu? Nah, coba kalau satu jelasin dulu ya. Nah, perbedaan komik dan novel. Memang novel itu nak sama komik sama-sama cerita ya. Nah, tapi bedanya apa sih, Bu? Kok komik dengan novel beda namanya padahal sama-sama cerita dan sama-sama bergambar. Nah, bedanya novel sama komik, kalau gambarnya sama, fungsinya untuk menjelaskan isi ceritanya. Nah, tapi bedanya kalau novel, dia gambarnya biasanya lebih sedikit dan kadang pun dalam satu buku itu hanya satu gambarnya dan menggambarkan suasana saja. Beda dengan novel yang komik yang dibaca oleh Barata sama Faiza tadi. Kalau komik hampir seluruhnya dari halaman pertama sampai ke halaman terakhir itu semuanya ada gambar. Kemudian komik lebih fokusnya ke penokohannya. Contohnya kalau si Pak Iza sudah pernah baca komik Naruto. Kalau Naruto pasti kalian lihat komiknya itu penokohannya sudah tahu kalau Naruto rambutnya warna kuning. Nah, itu bedanya komik sama novel. Kalau komik kamu sudah pasti tahu, tokoh Naruto itu pasti rambutnya putih. Lebih bisa berimajinasi dengan tokohnya kalau komik. Kalau novel ya cerita saja. Paling ada gambar sedikit menceritakan suasana. Misalnya lagi di sekolah ada gambar sekolahnya. Beda dengan komik. Kalau komik tokohnya pasti lebih jelas nih. Oh, kalau One Piece kira-kira ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya pakai topi
topi jerami. Nah itu pastinya kalian lebih berimajinasi. Kalau misalnya tokoh Conan, komik Conan itu sangat terkenal. Dia punya tubuh yang kecil tuh kalau Conan. Nah itu yang dimaksud beda komik sama novel. Jadi kalau komik pasti penontonannya lebih menonjol dan animasi juga pasti lebih ingat. Dari awal sampai akhir dia juga nggak bakal berubah-berubah ya. Mukanya tetap yang itu terus. Atau lagi bajunya. Naruto jarang yang ganti baju ya, tetap bajunya seperti itu. Rambutnya juga jarang ganti, pasti warna kuning terus sampai ke ceritanya selesai atau ceritanya aman. Nah sekarang kalian lanjut lagi. Kalian boleh, oh ya, ada pertanyaan lagi tidak? Pertanyaan itu kira-kira tentang materi komik. Oke baik, boleh. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti sambil bekerja boleh sambil bertanya kalau misalnya masih ada yang bingung ya. Nah sekarang waktunya apa? Kalian buka dulu handphonenya, buka aplikasi yang sudah kalian download, yaitu aplikasi Komik Creator tadi. Nah, yang akan kita kerjakan ya, kita buka dulu ke aplikasinya. Yang pertama sekali, langkah-langkahnya pasti kalau kita mau menggunakan aplikasi ini pastinya apa tadi? Kita harus ada dulu aplikasinya. Bagaimana caranya kalau kita ada aplikasi ini di HP? Harus diinstal atau di-download terlebih dahulu. Setelah ada di handphone kalian sudah ada aplikasinya, apa lagi yang kita lakukan? Kita buka aplikasinya. Coba ibu mau tanya, kegunaan ini apa ya? Untuk yang ini, untuk mengatur. Nah, mengatur letaknya ya. Nah, mengatur letaknya mau buat berapa kolom kita, mau buat berapa cerita dalam satu slide itu. Nah, itu untuk mengaturnya. Untuk yang pertama, menu icon yang paling atas, untuk apa ya? Mengganti avatar. Iya, mengganti avatar atau tokohnya. Di sana banyak sekali ya. Sudah kalian bisa ganti wajahnya, bentuk mukanya, bisa kalian ganti tangannya ya. Semuanya sudah bisa kalian pakai. Kemudian untuk icon kedua, untuk apa ya? Memberikan tulisan. Nah, ini yang intinya memberikan tulisan ceritanya. Jadi kalau namanya komik, biar lebih jelas lagi dikasih cerita, terus dikasih gambarnya ya, menjelaskan isi cerita kalian tadi. Kemudian yang ketiga, Untukkan properti. iya, propertinya. Kalian setelah kalian dapat, kira-kira propertinya pengen apa? Atau bunga, boleh di taman, atau main bola. Di sini sudah lengkap. Keren ya melihatnya. Lanjut lagi, untuk yang selanjutnya ada? Untuk gambar. Iya, untuk menambahkan gambarnya. Kemudian di sana ada untuk memperkecil yang di kanan sama di kirinya, berkecil dan memperbesar ya. Terus yang di bawahnya X itu apa X? Untuk menghapus. Nah ya, untuk mengembalikan atau menghapus. Kemudian yang bawahnya, nah bisa kita simpan langsung. Jadi setelah kalian selesai menggambar atau membuat proyeknya, kalian simpan ke slide. Lanjut lagi bawahnya untuk membagikan atau men-share ke WA kalian. Boleh kalian share kemanapun, Facebook, share ke medsos lainnya, Twitter, Instagram dan lain-lain. Kemudian yang paling bawah, nah sampah. Kalau yang X tadi bisa untuk mengembalikan, kalau yang sampah ini untuk menghapus. Oke, semuanya sudah kita spill cara-caranya. Sekarang apa sih tugas kami? Ya tugasnya jadi sesuai dengan tujuan kalian tadi pembelajarannya, kalian berkelompok membuat satu karya komik yang menggunakan aplikasi Komik Creator ini yang terdiri dari 5 slide. Jadi semuanya harus bekerja ya, saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah cerita yang lucu. Boleh pokoknya ya menarik lah, pilih tokohnya yang lucu, yang keren, semuanya bisa kalian gunakan. Dan sambil mengerjakan boleh kalian nanti sambil nanya ke ibu kalian masih bingung. Yuk, ini LKPD-nya. Itu akan membagikan LKPD atau ini penyusunan tahapan membuat kalian gambar ya. Nah, kegiatan yang akan kalian lakukan di praktik.
Tentunya kalau masih bingung, oh ini tuh bagaimana kembalinya, boleh ya ditanyakan. Sambil mengerjakan boleh ya, kalau misalnya masih ada yang bingung akan kalian pelajari. Sudah semua ya. Sekarang saatnya kita akan presentasi. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 silakan kirimkan hasil karyanya ke grup kalian. Satu kelompok saja yang mengirimkan, kemudian nanti panggil karyanya yang sudah ditayangkan, tolong diri ya. Tolong kirim. Sekarang saya presentasi. Sekarang presentasinya kita mulai dari kelompok yang sudah dipilih. Ini yang kirim Ella ya. Yuk Ella, kelompok 1 silakan ke depan presentasikan dari hasil karya yang sudah kalian bikin. Yang lainnya tolong diperhatikan ya, dari komik yang sudah dibuat oleh teman kalian. Silakan. Lain anak-anak ibu silakan diperhatikan dulu ya, semuanya yang akan melakukan presentasi dari hasil karya yang sudah dia buat. Di sini sudah kalian lihat contoh gambar yang sudah mereka buat. Ya silakan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, untuk memberikan tulisan. 3, untuk menghubungkan properti. 4, untuk menghubungkan gambar. Selesai tulisannya. Yuk kita terus di layar ya. Tadi seperti yang sudah dibacakan oleh Pela, kita mengambil di layar kita. Kira-kira penemuannya ada berapa tokoh yang disebutkan oleh Pela tadi? Tokoh ya. Baik, di sini mereka nomor 1 sudah bisa memilih tokoh. Jadi tidak layar di tangan-tangan misalnya ganti lagi warnanya. Ya, mereka sudah bisa menjadikan tokoh utama dan tokoh pendampingnya untuk satu karakter. Di sana sudah terlihat ya. Kemudian mereka sudah menggunakan properti dan menggunakan background. Jadi penggunaan properti background sudah banyak ya. Dan tulisan, di sana juga ada menunjukkan kakinya sedang berjalan. Berarti komik yang sudah kalian buat sudah memperlihatkan atau memperjelaskan dari gambar kalian sudah menjelaskan isi cerita. Oh ini ada berjalan kalau kakinya begini. Oke baik, sudah bagus. Sekarang kasih nafas dulu deh untuk kelompok 1. Keren, keren, keren. Oke. Silakan kelompok 1 kembali lagi ke tempatnya. Ya, baik. Coba kalian perhatikan lagi. Dari kelompok 1 sudah kelompok 2 ini. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2.
mengumpulkan perbedaan. Tulis saya di sini. Nah, baik. Sini coba kalian perhatikan menggunakan berapa tokoh nah cerita yang dibuat oleh kelompok 3. Ada 2 tokoh tidak? Berapa tokoh nah? Kelompok 2, kelompok 3 ada berapa tokoh? Iya, ada 2 tokoh ya. Nah, jadi penggunaannya di situ ada tokoh yang pakai topi sama rambutnya rambut tengah. Nah, boleh ya. Sudah menggunakan semua ikon. Di sana sudah menggunakan pepohonan, properti, kemudian sudah menggunakan teks, terus lihat posisi duduknya sudah seperti posisi duduk, berarti sudah bisa menggunakan aplikasi Coding Creator tersebut. Karena enak ya, bisa kita atur sendiri. Oh, kalau lagi duduk berarti kakinya diangkat ya. Nanti hapus dulu untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Keren. Oke, mantap. Kelompok 3 silakan duduk kembali. Sekarang waktunya kita untuk melakukan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah banyak tadi sudah melakukan pembuatan hasil karya, kemudian sudah melakukan presentasi dari karya yang sudah kalian buat dengan waktu yang menit dari pembuatan karyanya, kemudian kalian presentasikan juga. Nah, di sini kalian ibu lihat sudah melaksanakan tanggung jawabnya sudah melaksanakan lebih baik. Sudah bisa menghasilkan karya komik yang menggunakan aplikasi Comic Creator. Nah, di sini Ibu akan melaksanakan pengetahuan atau evaluasi pengetahuan melalui link Quizzes seperti biasa. Nah, sekarang Ibu akan mengirimkan linknya ya. Silakan. Nah, silakan cek di grup kalian sudah Ibu kirimkan. Oke, waktunya kok ada tidak terlalu banyak. Waktunya hanya beberapa menit saja ya. Apa ya? Oke, sudah selesai semua ya? Baik, kalau sudah selesai semua, nanti hasilnya Ibu bagikan di WA ya. Sekarang kalau sudah selesai melaksanakan ujian pengetahuannya atau evaluasi pengetahuan mengenai materi Comic Creator tadi, sekarang Ibu mau tahu pengalaman kalian belajar hari ini. Kira-kira apa sih pengalaman yang sudah kalian dapatkan di hari ini untuk belajar praktik membuat komik menggunakan aplikasi Comic Creator hari ini? Yuk, siapa yang mau berbagi pengalaman? Silakan. Kita komik apa? Yuk. Gampang karena tidak bisa membeli pulsa lagi. Iya, gampang kata Nia ya. Nia bilang gampang Bu, penggunaannya tidak lagi harus beli cat warna. Kalau kita di gambar ilustrasi manual kemarin kita harus menggunakan cat pewarnaan kan. Nah, kalau kita menggunakan pewarnaan kita harus beli dulu, setidaknya atau pinjemin teman. Oh, pinjam teman, spidol atau pewarnaannya cat air atau menggunakan cat kayu. Kalau ini tinggal kita klik saja mau warna apa, bajunya warna apa, langsung kita ganti sendiri. Jadi lebih mudah atau tidak? Lebih mudah. Terus tokohnya tidak mesti lagi dari gambar model sampai ke gambar ilustrasi, dan kita akan materi selanjutnya akan mempelajari musik atau seni musik, yaitu musik daerah ya, gaya dan bernyanyi lagu daerah untuk minggu selanjutnya. Jadi untuk minggu ini kita tutup dulu seni rupanya. Minggu depan materi selanjutnya kita akan belajar lagu daerah. Nah, oke, baik, setelah mengakhiri pembelajaran